reaksi, saya pertama terdahulu menceritakan tentang awal mula saya jadi petani. Karena di kampung saya, mereka melihat saya ini masih muda, tapi kok terjun jadi petani? Ya, sedangkan saya ini seorang sarjana teknik sipil, Pak. Ya. Jadi awal mulanya seperti ini. Saya dulu kerja di Jayapura sebagai konsultan perencanaan dan pengawas. Gaji saya itu tahun 2008 itu 4 jutaan per bulan. Di sana saya 4 tahun kerja. Tahun 2013 saya pulang dari Jayapura karena orang tua saya sakit. Kebetulan yang tinggal di rumah itu bapak sama ibu, tidak ada yang rawat. Jadi saya pulang, saya tinggalkan pekerjaan saya untuk rawat orang tua. Di situ saya pikir orang tua kan sakit, jadi saya mungkin 3 atau 4 bulan saya di sini untuk merawat. Setelah itu mungkin sudah sembuh atau tapi ternyata berkepanjangan penyakitnya. Jadi saya tidak sempat untuk pulang. Di situ saya bingung mau kerja apa saya di sini, tidak ada penghasilan. Waktu itu kebetulan ada lahannya orang tua, tapi dikasih sama keluarga yang kerja karena orang tua sudah ini tidak mampu lagi jadi petani. Di situ saya lihat, saya minta sama bapak, saya bilang bolehkah saya jadi petani? Bapak tidak mau. Karena bilang, wah ini sarjana ini baru datang cuma jadi petani. Tapi saya bilang, biarkan saya jadi petani, lihat. Kalau memang saya gagal, saya akan pergi. Tapi kalau saya sukses, saya akan tinggal. Seperti itu. Begitu berjalannya waktu, saya dikasih, waktu itu lahan cuma 1,5 hektar. Kebetulan lahan orang tua itu kurang lebih 10 hektar. Tapi keluarga semua yang ini yang kerja. Saya dikasih contoh lahan 1,5 hektar dulu. 1,5 hektar itu untuk panen pertama itu saya mencapai 26 karung. Dianggap gagal sebenarnya karena kalau 1,5 hektar itu maksimal 30 ya, 30 karung. Di situ masih masih dimarahi lah. Nggak usah kamu tinggal jadi petani. Apa itu petani? Petani itu tidak akan sukses. Ya, saya bilang kalau saya pergi 4 juta gaji saya di kampungnya orang, tapi 4 juta itu masih kotor. Ya, kalau saya tinggal di kampung, saya tidak mungkin akan kelaparan kalau saya tinggal di kampung, Pak. Ya, karena masih banyak keluarga kayak mau bantu, kasih makanan, apakah terserah apa yang penting kita tidak malu untuk bekerja. Setelah itu 2015 orang tua saya meninggal, bapak. Di situ tinggal mama di situ. Waktu itu saya berpikir lagi. Mama saya hidup, tapi sudah tua juga. Dan pada saat nanti dia sakit, pasti ada sesuatu hal yang saya tidak bisa sentuh dari ibu saya. Makanya saya minta izin untuk menikah, Pak. Waktu itu ya, saya izin menikah, saya bilang saya mau menikah karena supaya ada yang rawat ibu. Akhirnya saya dikasih izin menikah. Setelah itu saya dikasih lagi lahan 1 hektar saya kerja. Ya, setelah itu 1 hektar itu saya mencapai 55 karung untuk 1 hektar. Lumayan lah, ada untuk ini biaya istri. Ya, seiring berjalannya waktu 2016-2017 saya punya anak. Dikasih lagi lahan. Dikasih lahan sampai 3 hektar ya. 3 hektar. 3 hektar itu saya mendapatkan 120 karung sampai 130 karung. Harga gabah waktu itu 2017 39 sampai 4.000. Hasilnya lumayan lah, Pak. Lumayan, tapi waktu itu karena kita ini petani dadakan, jadi pengeluaran kita itu sangat besar sekali. Sangat besar sekali karena kita ini petani dadakan. Jadi otaknya petani itu sebenarnya ada di mata. Apa yang dia lihat, dia langsung ini, misalkan banyak ulat di padi, dia langsung semprot. Ya, jadi pengeluaran besar sekali, Pak. Pada saat itu. Jadi 3 hektar itu sampai pengeluaran saya sampai 4 juta. 3 hektar per panennya. Kebetulan saya punya traktor sendiri. Seandainya saya tidak punya traktor sendiri, mungkin sampai 8 juta. Tiba-tiba tahun 2019 muncul kegiatan reaksi. Awal mula kegiatan reaksi ini, saya kan dari akademis. Saya memang langsung dukung. Saya bilang mungkin ini ada jalan ya untuk mengetahui tentang masalah ilmu bertani. Waktu itu saya masuk sekolah lapang, dan di sekolah lapang itu kita dijelaskan tentang bagaimana cara bercocok tanam yang baik.
masalah budaya padi. Mulai awal saya sudah mulai gunakan, terapkan, sampai kita pada waktu itu kita juga disuruh untuk membuat pupuk ini PGPR ya Pak, PGPR. Di situ pada saat kita membuat pupuk PGPR itu muncul lagi ide-ide saya bilang bagaimana kalau saya usaha bisnis ini. Ya saya jual sama desa-desa yang tidak kena kegiatan gratis ini Pak. Jadi saya perbanyak ini yang ini PGPR ini. Saya jelaskan. Cuman kendalanya pemasarannya lagi Pak. Iya, kendalanya pemasaran. Mereka namanya petani kan otaknya ada di mata. Mereka lihat dulu baru bisa percaya. Jadi waktu itu cara saya putar otak lagi. Jadi saya kasih contoh dulu. Misalkan di desa ada satu desa tetangga, saya minta lahannya, saya bilang saya minta lahan tak selama satu musim tanam ini saya ingin menggunakan pupuk saya ini. Nggak usah mungkin pakai pupuk-pupuk lain. Dia bilang oke, dia kasih. Pada saat panen memang hasilnya sama aja dengan tanpa menggunakan pupuk yang lain Pak. Dengan ini saya gunakan PGPR, terus saya tambah lagi pupuk ini. Saya punya bakteri Jakaba Pak. Saya buat juga bakteri Jakaba. Nah bakteri Jakaba ini saya memang rutin lihat di internet Pak. Internet, di YouTube ya. Pada saat selama seiring berjalannya waktu kegiatan reaksi ini, yang merubah hidup saya itu pada saat saya pergi magang menangkar benih. Disitulah perubahan yang drastis yang saya rasakan. Kenapa? Karena pada saat melaksanakan kegiatan magang penangkar benih, kita diajar bercocok tanam sampai bagaimana cara untuk mengendalikan hama. Karena yang paling berat sekali sebagai petani padi itu adalah untuk mengendalikan hama Pak. Termasuk hama ulat sama hama tikus. Itu yang paling berat sekali dan biayanya sangat besar sekali. Saya setelah pulang dari sana saya mendapatkan ilmu, mulai dari bagaimana cara mengendalikan ulat, bagaimana cara mengendalikan tikus, sehingga dari lahan yang 3 hektar yang saya kelola ini Pak, padi saya sekarang sudah berumur 45 hari itu, saya belum pernah menyemprot Pak. Saya belum pernah menyemprot sama sekali. Belum ada pengeluaran saya ke sawah. Ya, belum ada. Itu pun kalau pupuk itu saya gunakan bakteri saya sendiri. Bakteri. Terus kemarin juga saya buat ini pupuk organik padat dari kohe sapi, saya campur dengan kohe ayam. Itu yang saya mau terapkan sama teman-teman petani yang ada di kelompok. Mudah-mudahan berhasil dan saya juga ingin menjual produk itu ke teman-teman tetangga desa yang tidak mendapatkan kegiatan gratis ini. Terus yang kedua, adapun usaha kelompok tani yang kami lakukan, yaitu yang pertama, karena tahun 2020 kita dapatkan dana sharingnya dari Reaksi. Pengadaan kami itu traktor, jadi 2 traktor kami di kelompok tani kami. Usaha kami itu ya jasa traktor. Jadi cara pengolahannya itu untuk anggota itu bayarnya setengah saja, masuk ke kas kelompok. Kas kelompok kami ini kami gunakan dari kelompok untuk dari petani, oleh petani dan untuk petani. Jadi teman-teman petani yang mungkin kebutuhan modal untuk bertani bisa meminjam di kelompok. Setelah panen baru dikembalikan. Adapun bunganya cuma 5%. Ya. Karena ini kan untuk pengembangan usaha tani lah. Karena memang modal kita masih kecil. Nanti kalau sudah besar baru kita kasih, mungkin ada kasih kecil lah, karena namanya kita usaha lah. Kecil-kecil untuk mendapatkan modal yang lebih besar. Karena kita modalnya kecil ya, jadi kita seperti itu. Terus yang kedua usaha kami itu saya juga menjual pupuk ini bakteri Jakaba. Bakteri Jakaba ini bisa untuk membuat semua jenis pupuk. Bisa juga untuk kalau di rumah tangga itu kalau misalkan ada toilet yang tersumbat, bisa disiramkan itu, dia akan lancar lagi. Kalau ada toiletnya Bapak Ibu yang tersumbat, hubungi saya. Ya, sekalian promosi lah. Ya, karena usaha kami ini saya jualnya satu botol 1,5 liter itu 25.000 saja. Kalau kita buat pupuk itu bisa mencapai, kalau kita pandai untuk mencari bisnis, kita bisa kembangkan lagi. Kita bisa buat pupuk organik cair, organik padat dari bakteri Jakaba itu. Ya, kalau kita pintar-pintar untuk mencari informasi masalah bakteri Jakaba.
Ya. Oh ya. Jadi sebenarnya masih banyak lagi yang saya mau ceritakan tentang bertani, tentang masalah pengendalian hama atau apa, tapi karena waktu yang terbatas, siapa tahu nanti ada sesi tanya jawab, mungkin saya bisa jelaskan di situ. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.